Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah diusir warga desa karena dianggap anak haram. Pemuda miskin seorang petani karet ini menolong seekor monyet terluka. Beberapa hari kemudian, makhluk itu kembali membawa peti misterius berisi uang yang jumlahnya banyak, yang mengubah takdirnya selamanya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi itu datang seperti biasa, dingin, sunyi, dan sedikit kejam bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Kabut tipis masih menggantung rendah ketika Haris membuka matanya. Atap rumah kayu tua di atasnya tampak gelap dan penuh noda bekas air hujan semalam. Di beberapa sudut, tetesan air masih menggantung, sesekali jatuh perlahan ke lantai tanah yang lembab. Haris menarik napas panjang. Ia tidak langsung bangun. Tubuhnya terasa berat, bukan hanya karena lelah bekerja, tapi karena pikiran yang tak pernah benar-benar beristirahat. Dari sudut ruangan, terdengar suara batuk panjang. Uhuk, uhuk. Haris segera menoleh. Itu ayah. Tanpa pikir panjang, ia bangkit. Kakinya menyentuh lantai dingin, namun ia tidak peduli. Ia berjalan cepat menuju ranjang sederhana yang terbuat dari kayu kasar dan anyaman bambu. Di atasnya, Santo, ayahnya, terbaring dengan tubuh kurus dan wajah pucat. Nafasnya berat, dan dadanya naik turun tidak teratur. Haris duduk di sampingnya. "Pak," suara Haris lembut, hampir berbisik, "Bapak kenapa?" "Sakitnya kambuh lagi." Santo membuka matanya perlahan. Pandangannya redup, tapi penuh kasih. "Tidak apa-apa, Riz. Hanya batuk biasa," jawabnya pelan, berusaha tersenyum meski jelas menahan rasa sakit. Haris menggeleng pelan. Ia tahu itu bukan batuk biasa. Sejak beberapa bulan terakhir, kondisi ayahnya semakin memburuk. Tubuh Santo tak lagi kuat bekerja, bahkan untuk sekadar berjalan keluar rumah pun sudah sulit. "Bapak jangan memaksakan diri," ujar Haris sambil meraih tangan Santo yang dingin. "Haris masih ada. Haris bisa kerja." Santo menatap anaknya lama. Di matanya, ada rasa bangga, tapi juga sesuatu yang lain, rasa bersalah. "Maafkan Bapak, Riz," suara Santo bergetar, "harusnya di usia seperti ini, Bapak yang menjaga kamu, bukan sebaliknya." Haris langsung menggeleng cepat. "Jangan bilang begitu, Pak." Suaranya tegas, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Sejak kecil, Bapak yang sudah kerja keras untuk Haris. Sekarang giliran Haris. Santo tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa berat. Haris bangkit perlahan. Ia menuju dapur kecil di sudut rumah. Dapur itu bahkan tak layak disebut dapur, hanya tungku tanah, beberapa kayu bakar, dan satu panci tua yang sudah menghitam. Ia membuka tutup panci. Kosong. Haris terdiam sejenak. Lalu ia membuka wadah kecil di sampingnya. Di dalamnya hanya tersisa sedikit beras, bahkan mungkin tidak cukup untuk 2 orang. Ia menarik napas panjang. "Tidak apa-apa," gumamnya pelan. "Yang penting Bapak makan dulu." Dengan hati-hati, ia menanak beras itu. Api kecil menyala, dan asap tipis mulai memenuhi ruangan. Beberapa saat kemudian, nasi sederhana itu matang. Haris mengambil piring tua, lalu membaginya. Bagian lebih banyak ia letakkan di piring untuk Santo. Sementara untuk dirinya sendiri, hanya sedikit. Ia kembali ke sisi ayahnya.
"Pak, sudah siap makan." Santo melihat piring itu, lalu menatap Haris. "Kamu sudah makan?" Haris tersenyum. "Sudah, Pak. Tadi sedikit." Itu bohong. Tapi Santo tahu. Dengan tangan gemetar, Santo mendorong sedikit nasi itu kembali ke arah Haris. "Kita makan sama-sama." Haris menggeleng. "Bapak saja. Haris nanti makan di kebun." Santo menatapnya lama. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia mulai makan perlahan. Setiap suapan terasa berat, bukan karena nasi itu keras, tapi karena hati Santo dipenuhi rasa bersalah. Sementara itu, Haris hanya duduk diam, memperhatikan ayahnya makan. Di dalam hatinya, ada satu tekad yang terus menyala. "Apapun yang terjadi, aku harus kuat." Setelah memastikan ayahnya selesai makan, Haris bersiap untuk berangkat. Ia mengenakan pakaian kerjanya, kaos lama yang sudah pudar dan celana panjang yang penuh tambalan. Di tangannya, ia membawa pisau sadap karet yang sudah mulai tumpul. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak di depan pintu. "Pak, Haris berangkat dulu." Santo mengangguk lemah. "Hati-hati di jalan." Haris tersenyum. "Iya, Pak." Ia melangkah keluar. Udara pagi menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Jalan tanah di depan rumah masih basah akibat hujan semalam. Langkahnya perlahan tapi pasti. Perjalanan menuju kebun karet tidaklah dekat. Ia harus melewati jalan setapak, menyeberangi aliran kecil, dan masuk ke dalam hutan yang cukup lebat. Namun semua itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ayahnya. Di kebun karet, Haris mulai bekerja. Dengan terampil, ia menyayat kulit pohon karet, membiarkan getahnya menetes ke dalam wadah kecil yang tergantung. 1 pohon, 2 pohon, puluhan pohon. Keringat mulai membasahi tubuhnya, meski matahari belum sepenuhnya tinggi. Sesekali, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Namun ia tidak berani terlalu lama. Semakin sedikit hasilnya, semakin kecil upah yang ia terima. Di kejauhan, beberapa pekerja lain terlihat. Mereka berbicara satu sama lain, bahkan ada yang tertawa. Haris hanya diam. Bukan karena ia tidak ingin bergabung, tapi karena ia tahu, waktunya terlalu berharga untuk disia-siakan. Dan juga, ia sudah terbiasa sendiri. Menjelang siang, Haris duduk di bawah pohon besar. Ia membuka kain kecil yang dibawanya. Kosong. Ia tersenyum kecil. Ya, memang tidak bawa apa-apa hari ini. Perutnya terasa perih. Namun ia hanya meneguk air dari botol bambunya. Masih kuat. Ia berdiri kembali. Dan melanjutkan pekerjaannya. Sore hari, Haris berjalan pulang. Langkahnya lebih berat dari pagi tadi. Tubuhnya lelah, dan perutnya kosong. Namun begitu ia melihat rumahnya dari kejauhan, langkahnya sedikit lebih cepat. Itu rumah, tempat Bapak. Ia membuka pintu perlahan. Santo masih terbaring. Namun kali ini, ia tidak batuk. Haris tersenyum lega. Ia duduk di samping ayahnya. "Pak." Haris sudah pulang. Santo membuka mata. "Bagaimana hari ini?" Haris tersenyum tipis. "Lumayan, Pak." Sekali lagi, itu bukan sepenuhnya benar.
Namun ia tidak ingin membuat ayahnya khawatir. Malam pun tiba. Langit gelap, dan suara serangga mulai memenuhi udara. Tak lama kemudian, hujan turun. Awalnya pelan, lalu semakin deras. Tik, tik, tik. Tetesan air mulai jatuh dari atap. 1, 2. Lalu semakin banyak. Haris segera mengambil ember dan wadah seadanya untuk menampung air. Namun tetap saja, sebagian air jatuh ke lantai. Ia duduk di sudut ruangan, menatap atap yang bocor. Matanya kosong, tapi pikirannya penuh. Kalau terus begini, sampai kapan? Ia menunduk. Tangannya mengepal pelan. Namun tak lama, ia mengangkat kepalanya, menatap ke arah Santo yang tertidur. Wajah ayahnya terlihat damai dalam tidur, meski tubuhnya lemah. Haris tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Selama Bapak masih ada, semua masih ada artinya. Ia bersandar di dinding, membiarkan suara hujan menemani malamnya. Dan di dalam hatinya, sebuah harapan kecil tetap menyala. Bahwa suatu hari nanti, hidup mereka akan berubah. Pagi datang lebih cepat dari biasanya bagi Haris. Bukan karena ia ingin bangun lebih awal, melainkan karena ia hampir tidak tidur sama sekali. Hujan semalam masih menyisakan dingin yang menusuk tulang, dan tetesan air dari atap bocor seperti tidak pernah benar-benar berhenti. Tik, tik, tik. Suara itu masih terdengar, meski hujan telah reda. Haris membuka matanya perlahan. Pandangannya langsung tertuju pada ayahnya yang masih tertidur lemah di ranjang bambu. Ia bangkit pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Namun saat ia hendak melangkah ke dapur, suara Santo terdengar lirih. Riz, kamu sudah bangun? Haris menoleh cepat. Iya, Pak. Haris mau siap-siap ke kebun. Santo mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia kembali bersandar. Kamu istirahat saja hari ini. Bapak lihat kamu sangat lelah kemarin. Haris tersenyum tipis. Kalau Haris tidak berangkat, kita tidak makan, Pak. Kalimat itu sederhana, tapi begitu berat. Santo terdiam. Tidak ada yang bisa ia bantah. Haris melanjutkan langkahnya ke dapur. Ia membuka wadah beras, hampir kosong. Ia mengambil sisa yang ada, memasaknya seperti biasa. Kali ini, porsinya lebih sedikit dari kemarin. Saat nasi matang, Haris kembali membaginya. Lebih banyak untuk Santo, lebih sedikit untuk dirinya. Ia membawa piring itu. Pak, makan dulu ya. Santo menatap nasi itu lama. Kamu lagi-lagi tidak makan cukup, ya? Haris tersenyum, mencoba terlihat santai. Haris sudah biasa, Pak. Santo menghela napas panjang. Namun akhirnya ia makan juga. Sementara Haris hanya duduk, memperhatikan. Tak lama setelah itu, Haris bersiap berangkat. Ia mengambil pisau sadapnya, mengikatkan kain kecil di pinggangnya, lalu berdiri di depan pintu. Pak, Haris berangkat dulu. Santo mengangguk pelan. Hati-hati, jangan terlalu memaksakan diri. Haris mengangguk. Iya, Pak. Ia melangkah keluar. Udara pagi terasa lebih lembab dari biasanya. Tanah masih basah, dan kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju hutan. Langkah Haris perlahan, namun mantap.
Setiap langkah seolah membawa beban, bukan hanya tubuhnya, tapi juga tanggung jawab yang tak terlihat. Perjalanan menuju kebun terasa lebih sunyi hari itu. Biasanya, ia masih bisa mendengar suara burung atau serangga. Namun kali ini, hutan terasa berbeda. Sepi. Terlalu sepi. Haris sempat berhenti sejenak. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Perasaan saja, gumamnya pelan. Ia melanjutkan perjalanan. Sesampainya di kebun, Haris mulai bekerja seperti biasa. Pisau sadapnya bergerak perlahan menyayat kulit pohon. Getah mulai menetes. Satu persatu pohon ia datangi. Namun entah kenapa, pikirannya tidak tenang. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Haris berhenti. Ia menoleh ke arah semak-semak di kejauhan. Diam. Tidak ada apa-apa. Ia menggeleng pelan. Mungkin karena belum makan. Ia kembali bekerja. Waktu berjalan. Matahari mulai naik. Keringat mulai mengalir di pelipis Haris. Namun saat ia sedang memindahkan wadah getah dari salah satu pohon, tiba-tiba, KRR, KRR. Suara aneh terdengar dari arah semak. Haris membeku. Ia menoleh perlahan. Suara itu kembali terdengar. Lebih jelas. Seperti rintihan. Haris mengerutkan kening. Suara apa itu? Ia melangkah perlahan mendekati semak-semak. Setiap langkah terasa berat. Antara rasa penasaran dan rasa takut. Ia berhenti tepat di depan semak. Diam. Lalu, dengan hati-hati, ia menyingkirkan daun-daun lebat itu. Dan saat itulah, Haris terkejut. Di sana, tergeletak seekor monyet kecil. Tubuhnya kurus. Bulunya kotor. Dan yang paling mencolok, kakinya terluka. Darah kering terlihat menempel di bagian kakinya. Monyet itu mencoba bergerak, namun hanya mampu mengeluarkan suara lemah. "Kakak?" Haris menatapnya lama. Hatinya langsung terasa berat. Kasihan sekali. Ia berlutut perlahan. Namun saat tangannya mendekat, monyet itu sedikit mundur, ketakutan. Haris segera berhenti. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu." Suaranya lembut. Pelan. Seolah berbicara pada anak kecil. Monyet itu menatap Haris. Matanya aneh. Bukan seperti hewan biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Seperti mengerti. Haris duduk diam di depan monyet itu. Pikirannya mulai bergejolak. Kalau aku biarkan, dia bisa mati. Tapi, ia melihat ke arah wadah getahnya. Ia tahu, hidupnya sendiri sudah sulit. Makan saja susah. Apalagi harus merawat hewan. Ia menunduk. Tangannya mengepal. Kalau aku bawa pulang, aku harus berbagi makanan. Bapak juga butuh. Ia menarik napas dalam. Lalu menatap monyet itu lagi. Mata monyet itu masih menatapnya. Diam. Lemah. Seolah memohon. Haris menutup matanya sejenak. Dan dalam keheningan itu, ia seperti mendengar suara hatinya sendiri. Kalau kamu pergi, kamu akan menyesal.
Perlahan, ia membuka mata. Menatap monyet itu sekali lagi. Lalu, ia menghela napas panjang. Baiklah. Suaranya pelan, tapi penuh keputusan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dengan hati-hati, Haris mendekat lagi. Kali ini lebih pelan. Tangannya bergerak perlahan. Monyet itu masih ragu, namun tidak menjauh. Haris akhirnya berhasil menyentuh tubuhnya. Hangat. Lemah. Ia mengangkat monyet itu perlahan ke dalam pelukannya. Monyet itu tidak melawan. Hanya diam. Kepalanya bersandar lemah di dada Haris. Haris terdiam sesaat. Ada perasaan aneh yang muncul di hatinya. Seperti, ia sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Perjalanan pulang terasa jauh lebih berat. Dengan satu tangan membawa alat kerja, dan satu tangan memeluk monyet itu, Haris berjalan perlahan menyusuri hutan. Beberapa kali ia hampir terpeleset. Namun ia tetap bertahan. Kita hampir sampai. Gumamnya pelan, seolah berbicara pada monyet itu. Monyet itu tidak menjawab. Namun sesekali, ia membuka matanya dan menatap Haris. Tatapan itu masih sama. Dalam. Dan penuh arti. Saat akhirnya sampai di rumah, Haris mendorong pintu dengan pelan. "Pak!" Haris pulang. Santo yang sedang berbaring langsung menoleh. Namun saat melihat apa yang dibawa Haris, matanya membesar. "Riz, itu?" Haris mendekat. "Ini monyet, Pak." Haris menemukannya di hutan, terluka. Santo mencoba duduk lebih tegak. "Kamu membawanya pulang?" Haris mengangguk. "Iya, Pak." Haris tidak tega meninggalkannya. Santo terdiam. Ia menatap monyet itu lama. Lalu menatap Haris. Di wajahnya, ada campuran perasaan, kaget, khawatir, tapi juga bangga. "Kita saja sudah susah, Riz," ucap Santo pelan. Haris menunduk. "Iya, Pak." Haris tahu. "Lalu kenapa kamu tetap membawanya?" Haris terdiam sejenak. Lalu menjawab pelan. "Karena, kalau Haris di posisinya, Haris juga ingin ditolong." Santo membeku. Jawaban itu sederhana, namun begitu dalam. Ia menatap anaknya lama. Lalu, Santo menghela napas panjang. "Baiklah." Haris mengangkat kepala. Santo melanjutkan. "Kalau itu pilihanmu, kita rawat dia bersama." Mata Haris langsung berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak." Haris segera membersihkan luka monyet itu. Dengan air seadanya, dan kain bekas, ia membersihkan darah yang mengering. Monyet itu meringis pelan. Namun tidak melawan. "Sedikit lagi, tahan ya," ujar Haris lembut. Santo memperhatikan dari kejauhan. Di dalam hatinya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Di tengah kemiskinan, anaknya masih memiliki hati yang begitu besar. Setelah selesai, Haris meletakkan monyet itu di atas alas sederhana. Ia mengambil sisa makanan, memberikannya sedikit demi sedikit. Monyet itu memakannya perlahan. Haris tersenyum kecil. "Bagus, kamu harus kuat." Monyet itu berhenti makan sejenak. Lalu menatap Haris.
lama, dalam. Dan entah kenapa, Haris merasa tatapan itu bukan sekadar tatapan hewan. Seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Namun ia tidak mengerti. Malam kembali datang. Haris duduk di dekat monyet itu. Santo sudah tertidur. Api kecil di dapur mulai redup. Haris menatap monyet itu yang kini tertidur lemah. Ia menghela napas. Mulai hari ini, kita bertiga ya. Ia tersenyum kecil. Namun jauh di dalam hatinya, ia tidak tahu bahwa keputusan kecil hari ini akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu tidak membawa harapan baru. Yang datang justru rasa lelah yang semakin dalam. Haris terbangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Perutnya perih, bukan karena sakit, tetapi karena kosong sejak kemarin siang. Ia duduk perlahan, mengusap wajahnya yang pucat. Di sudut ruangan, monyet kecil itu masih terbaring. Nafasnya sudah lebih teratur, meski tubuhnya masih lemah. Sementara di ranjang bambu, Santo kembali batuk. Uhuk, uhuk. Haris segera menoleh. Pak! Ia mendekat, membantu Santo duduk perlahan. Bapak masih sakit ya? Santo mengangguk pelan, lalu memandang wajah anaknya. Kamu sendiri bagaimana, Riz? Wajahmu pucat. Haris tersenyum kecil, mencoba menenangkan. Haris baik-baik saja, Pak. Namun Santo tidak bodoh. Ia bisa melihat perubahan itu. Pipi Haris semakin tirus. Matanya sedikit cekung. Dan yang paling ia kenal, senyum itu mulai dipaksakan. Haris beranjak ke dapur. Ia membuka wadah beras. Kosong. Benar-benar kosong kali ini. Tangannya terdiam di atas wadah itu. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Ia menelan ludah. Sudah habis? Ia menutup wadah itu perlahan. Lalu matanya beralih ke arah sudut lain, tempat ia menyimpan sedikit ubi kering. Ia mengambilnya. Tidak banyak. Sangat sedikit. Ia merebus ubi itu dengan air. Tanpa garam. Tanpa apapun. Hanya air, dan harapan agar cukup untuk hari ini. Saat ubi itu matang, Haris membaginya. Lebih banyak untuk Santo. Sedikit untuk dirinya. Dan sebagian kecil, untuk monyet itu. Ia membawa makanan itu. Pak, kita makan ini dulu ya. Santo melihat isi piring itu. Ubi rebus. Ia terdiam. Kamu belum makan lagi kan semalam? Haris langsung menjawab cepat. Sudah, Pak. Sedikit. Sekali lagi, bohong. Santo menatapnya lama. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia mengambil sebagian ubi dari piringnya dan memindahkannya ke piring Haris. Kita bagi. Haris menggeleng. Tidak usah, Pak. Bagi, potong Santo, suaranya lemah tapi tegas. Haris terdiam. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Mereka makan dalam diam. Setiap gigitan terasa hambar. Namun bukan itu yang membuat suasana berat. Melainkan kenyataan, bahwa mereka hampir tidak punya apa-apa lagi. Setelah makan, Haris mendekati monyet itu. Ia meletakkan potongan kecil ubi di dekatnya. Ini untukmu. Monyet itu menatap makanan itu. Lalu perlahan memakannya.
Gerakannya masih lambat, tapi lebih kuat dari kemarin. Haris tersenyum kecil. Bagus, kamu mulai kuat. Monyet itu berhenti makan sejenak. Lalu menatap Haris. Tatapan itu masih sama. Dalam. Dan seolah memahami. Haris menghela napas. Jangan lihat aku seperti itu. Gumamnya pelan. Aku cuma melakukan apa yang seharusnya. Hari itu, Haris tetap berangkat ke kebun. Meski tubuhnya lemah. Meski perutnya belum benar-benar terisi. Ia berjalan lebih pelan dari biasanya. Langkahnya sedikit goyah. Namun ia tetap memaksa. Kalau aku tidak kerja, kita benar-benar tidak makan. Sesampainya di kebun, Haris langsung bekerja. Namun kali ini berbeda. Tangannya tidak sekuat biasanya. Beberapa kali, sayatan pisau meleset. Getah yang dihasilkan lebih sedikit. Keringat mengalir deras, padahal matahari belum terlalu tinggi. Ia berhenti sejenak, bersandar di pohon. Nafasnya terengah. Kenapa? Badan terasa ringan sekali. Ia mencoba berdiri tegak. Namun pandangannya berkunang-kunang. Dunia di sekitarnya seperti berputar. Ia memegang batang pohon erat-erat. Tidak boleh pingsan. Gumamnya. Belum selesai kerja. Dengan sisa tenaga, ia memaksa dirinya melanjutkan. Menjelang siang, seorang pekerja lain lewat. Riz. Haris menoleh. Seorang pria parubaya menghampirinya. Kamu kelihatan tidak sehat, kenapa? Haris tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak. Cuma capek. Pria itu mengamati Haris dari atas sampai bawah. Kamu kurang makan ya? Haris tidak menjawab. Pria itu menghela napas. Hati-hati, Riz. Kalau kamu jatuh sakit, siapa yang urus ayahmu? Kalimat itu menusuk. Haris hanya mengangguk pelan. Iya, Pak. Sore hari, Haris pulang dengan langkah lebih berat dari biasanya. Tubuhnya hampir menyerah. Namun begitu ia sampai di rumah, ia langsung mencari monyet itu. Monyet itu sudah duduk. Tidak lagi terbaring. Meski masih lemah, ia tampak lebih hidup. Haris tersenyum. Wah, kamu sudah bisa duduk. Ia duduk di depannya. Monyet itu mendekat sedikit. Seolah menyambutnya. Santo memperhatikan dari ranjang. Dia cepat sekali pulih. Gumamnya pelan. Haris mengangguk. Iya, Pak. Haris juga heran. Monyet itu kemudian melakukan sesuatu yang membuat Haris terdiam. Perlahan, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan Haris. Haris membeku. Sentuhan itu hangat dan lembut. Tidak seperti hewan liar. Ia menatap mata monyet itu. Sekali lagi, perasaan aneh itu muncul. Seperti manusia. Gumamnya pelan. Malam tiba. Hari itu lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Haris duduk di sudut ruangan. Tubuhnya lelah. Perutnya kembali kosong. Ia memejamkan mata sejenak. Namun suara Santo membuyarkan pikirannya. Riz. Haris membuka mata. Iya, Pak. Santo menatapnya dalam-dalam. Kamu tidak boleh seperti ini terus.
Haris terdiam. Maksud Bapak? Santo menarik napas panjang. Kamu mengorbankan dirimu terlalu banyak. Haris tersenyum kecil. Ini bukan pengorbanan, Pak, ini kewajiban. Tidak, jawab Santo tegas, meski suaranya lemah. Kalau kamu sampai jatuh, semua akan hancur. Haris menunduk. Ia tahu, ayahnya benar. Namun, apa yang harus Haris lakukan? Pak, suaranya pelan, hampir putus asa. Kita tidak punya apa-apa. Santo terdiam. Tidak ada jawaban. Karena memang, tidak ada pilihan mudah. Di sudut lain, monyet itu memperhatikan. Diam. Tanpa suara. Namun matanya terus tertuju pada Haris. Seolah memahami setiap kata. Setiap rasa. Haris bersandar di dinding. Menatap langit-langit yang bocor. Air menetes lagi malam itu. Tik, tik, tik. Ia menghela napas panjang. Besok, harus lebih kuat. Namun tubuhnya sudah hampir tidak sanggup. Ia memejamkan mata. Dan dalam kelelahan itu, perlahan, ia tertidur. Beberapa saat setelah itu, monyet itu bergerak. Perlahan, ia berdiri. Luka di kakinya masih ada, tapi tidak separah sebelumnya. Ia berjalan mendekati Haris. Menatap wajah pemuda itu yang tertidur lelap. Wajah yang penuh lelah. Namun juga, penuh ketulusan. Monyet itu mengulurkan tangannya. Menyentuh pipi Haris dengan lembut. Diam. Lama. Dan untuk pertama kalinya, mata monyet itu tampak berkaca-kaca. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan. Daun-daun bergesekan. Dan entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Seperti sesuatu sedang menunggu waktunya. Pagi itu terasa sedikit berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih terang, atau udara menjadi lebih hangat. Justru sebaliknya, dingin masih menyelimuti, dan kehidupan tetap terasa berat. Namun, ada sesuatu yang berubah. Haris terbangun dengan tubuh yang masih lelah, tetapi tidak seburuk kemarin. Ia perlahan membuka matanya, dan untuk sesaat, ia hanya menatap langit-langit rumahnya yang retak dan bernoda. Tik. Satu tetes air jatuh. Ia menghela napas. Masih bocor. Gumamnya pelan. Ia hendak bangkit, namun tiba-tiba suara ringan terdengar dari dekatnya. Gesek, gesek. Haris menoleh. Dan ia langsung terdiam. Monyet itu tidak lagi terbaring. Ia sudah duduk tegak. Bahkan, ia sedang memegang sebuah potongan kayu kecil di tangannya, seperti sedang memainkan sesuatu. Haris mengerutkan kening. Kamu sudah bangun? Monyet itu menoleh. Menatap Haris. Lalu, perlahan mengangguk. Haris membeku. Ia bahkan tidak sadar dirinya menahan napas. Mungkin hanya kebetulan. Gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Ia bangkit perlahan dan mendekat. Kakimu bagaimana? Ia melihat luka di kaki monyet itu. Masih ada bekasnya. Namun, tidak lagi merah. Tidak lagi basah. Bahkan terlihat mulai mengering dengan cepat. Haris mengernyit.
Cepat sekali, ia mengulurkan tangan, memeriksa dengan hati-hati. Monyet itu tidak melawan. Hanya diam, menatap Haris. Seperti biasa, tatapan itu terasa aneh. "Riz!" Suara Santo terdengar dari ranjang. Haris menoleh. "Iya, Pak." Santo mencoba duduk, lalu melihat ke arah monyet itu. Ia terdiam. Beberapa detik. Kakinya sudah membaik. Haris mengangguk pelan. "Iya, Pak, cepat sekali." Santo menatap monyet itu lebih lama. Tatapannya berubah. Bukan lagi sekadar kasihan, tapi mulai muncul rasa curiga. "Tidak biasa," gumamnya pelan. Haris mendengar, tapi tidak menanggapi. Ia masih fokus pada monyet itu. Seperti biasa, Haris menuju dapur. Ia membuka wadah makanan. Kosong. Ia hanya bisa menghela napas panjang. Namun kali ini, sebelum ia sempat mengambil ubi yang tersisa, suara kecil terdengar dari belakangnya. Tep, tep. Haris menoleh. Monyet itu berjalan. Perlahan. Tertatih. Namun, berjalan. Haris membelalakan mata. "Kamu sudah bisa jalan?" Monyet itu mendekat. Lalu berhenti di samping Haris. Dan yang membuat Haris semakin terkejut, monyet itu mengambil sebuah potongan kayu kecil, lalu menunjuk ke arah tungku. Haris terdiam. "Kamu mau bantu?" Monyet itu tidak menjawab. Namun ia kembali menunjuk. Seolah mengerti. Haris menatapnya lama. Lalu tersenyum kecil. "Baiklah, kita coba." Pagi itu, untuk pertama kalinya, Haris tidak sendirian di dapur. Monyet itu duduk di dekatnya. Sesekali mengambil kayu kecil, menaruhnya ke tungku. Gerakannya masih kaku. Tapi jelas, itu bukan gerakan hewan biasa. Haris beberapa kali menghentikan tangannya, menatap monyet itu. "Kenapa aku merasa kamu seperti manusia?" Gumamnya pelan. Monyet itu menoleh. Menatapnya. Lama. Dan entah kenapa, Haris merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang yang memahami dirinya. Makanan pagi itu sangat sederhana. Hanya sisa ubi. Dibagi 3. Seperti kemarin. Namun suasananya berbeda. Santo memperhatikan semuanya. Tanpa banyak bicara. Ia hanya melihat. Monyet itu makan dengan rapi. Tidak rakus. Tidak liar. Bahkan, seperti mengerti cara berbagi. Santo menelan ludah. "Riz." Haris menoleh. "Iya, Pak." "Kamu yakin ini hanya monyet biasa?" Pertanyaan itu membuat Haris terdiam. Ia menatap monyet itu. Lalu kembali ke Santo. "Tidak tahu, Pak." Jujurnya pelan. Tapi, dia tidak berbahaya. Santo tidak langsung menjawab. Ia kembali menatap monyet itu. Lama. Seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat. Hari itu, Haris tetap berangkat ke kebun. Namun sebelum pergi, ia menatap monyet itu. "Kamu di rumah saja ya, jaga Bapak." Ia tersenyum kecil.
Monyet itu menatapnya. Lalu, perlahan mengangguk. Haris kembali membeku. Ia menggeleng kecil. Perasaan saja, gumamnya, meski hatinya tidak yakin. Di kebun, Haris bekerja seperti biasa. Namun pikirannya tidak tenang. Bayangan monyet itu terus muncul. Gerakannya, tatapannya, dan anggukannya. Tidak mungkin. Ia menggeleng. Namun perasaan aneh itu tidak hilang. Sore hari, Haris pulang. Langkahnya sedikit lebih cepat. Entah kenapa, ia ingin segera sampai. Begitu pintu rumah terbuka, ia langsung berhenti. Terdiam. Di dalam rumah, Santo duduk lebih tegak dari biasanya. Dan di sampingnya, monyet itu sedang memegang gelas bambu, memberikannya kepada Santo. Haris tidak bergerak. Matanya membesar. Itu, Santo menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Lalu menoleh ke arah Haris. Dia yang mengambilkan air untuk Bapak. Suara Santo pelan, penuh ketidakpercayaan. Haris melangkah masuk perlahan. Tidak mungkin, bisiknya. Namun itu nyata. Ia melihat sendiri. Haris duduk perlahan, menatap monyet itu. Kamu, sebenarnya siapa? Pertanyaan itu keluar tanpa ia sadari. Monyet itu tidak menjawab. Namun ia kembali menatap Haris. Tatapan yang sama. Dalam, tenang, dan penuh arti. Malam itu terasa lebih sunyi. Namun bukan sunyi yang biasa. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Haris duduk di dekat pintu, menatap ke arah hutan di kejauhan. Gelap, diam, namun terasa hidup. Ia menghela napas. Sejak kamu datang, katanya pelan, tanpa menoleh. Semua terasa berbeda. Ia menunduk. Aku tidak tahu, ini baik atau tidak. Di belakangnya, monyet itu berdiri. Perlahan mendekati Haris. Lalu berhenti di sampingnya. Mereka sama-sama menatap ke arah hutan. Diam. Tanpa kata. Namun dalam diam itu, seolah ada percakapan yang tidak terdengar. Angin malam berhembus. Daun-daun bergoyang pelan. Dan jauh di dalam hutan, sebuah bayangan bergerak cepat. Menghilang dalam gelap. Seolah mengawasi. Menunggu. Sementara itu, di dalam rumah kecil yang rapuh itu, sebuah perubahan perlahan mulai terjadi. Bukan hanya pada keadaan, tapi juga pada takdir. Pagi itu datang dengan keheningan yang berbeda. Tidak ada suara hujan. Tidak ada angin kencang. Bahkan suara burung pun terdengar samar, seolah dunia sedang menahan napas. Haris terbangun lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya masih lelah, namun pikirannya terasa lebih ringan, meski hanya sedikit. Ia duduk perlahan, mengusap wajahnya. Lalu matanya langsung mencari satu hal. Monyet itu. Namun yang ia lihat, kosong. Tempat di mana monyet itu biasa berbaring kini tidak ada siapa-siapa. Haris berdiri cepat. Kemana dia?
Ia melihat ke sudut ruangan. Tidak ada. Ke dekat pintu. Tidak ada. Ia membuka pintu dengan cepat. Di luar, hanya kabut pagi yang menyambutnya. Hening. Sepi. Haris menelan ludah. Pergi? Ada rasa aneh yang muncul di dadanya. Bukan hanya heran, tapi juga kehilangan. Riz. Suara Santo terdengar dari dalam. Haris menoleh. Iya, Pak. Kenapa kamu terlihat gelisah? Haris masuk kembali. Dia tidak ada, Pak. Santo mengerutkan kening. Monyet itu? Haris mengangguk. Iya, biasanya dia di sini. Santo terdiam sejenak. Lalu menghela napas pelan. Mungkin, dia sudah sembuh, dan kembali ke hutan. Kalimat itu masuk akal. Sangat masuk akal. Namun, Haris tetap diam. Matanya menunduk. Kenapa rasanya seperti ditinggalkan? Gumamnya pelan. Santo menatap anaknya. Ia tidak berkata apa-apa. Namun dalam hatinya, ia mengerti. Haris bukan hanya menolong monyet itu. Ia sudah menyayanginya. Hari itu terasa lebih berat. Bukan karena lapar. Bukan karena lelah. Tapi karena kosong. Haris tetap memasak sisa makanan seadanya. Membaginya seperti biasa. Namun kali ini, tidak ada bagian ketiga. Ia sempat berhenti. Menatap piring kosong itu. Lalu menghela napas. Haris tetap berangkat ke kebun. Langkahnya pelan. Pikirannya dipenuhi bayangan monyet itu. Tatapannya. Gerakannya. Dan keanehan-keanehan yang terjadi. Siapa sebenarnya dia? Gumamnya. Di kebun, Haris bekerja. Namun tidak seperti biasa. Beberapa kali ia berhenti. Menoleh ke arah hutan. Seolah berharap sesuatu muncul. Namun tidak ada. Hanya pepohonan diam. Dan angin yang lewat tanpa suara. Sore hari, Haris pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu kenapa. Namun hatinya terasa tidak tenang. Langkahnya dipercepat. Begitu sampai di depan rumah, ia berhenti. Ada sesuatu yang berbeda. Pintu rumahnya sedikit terbuka. Padahal ia yakin ia menutupnya tadi pagi. Haris mengerutkan kening. Pak. Ia melangkah perlahan masuk. Dan saat ia melihat ke dalam, ia membeku. Di tengah ruangan, terdapat sebuah peti kayu. Besar. Tua. Dan tidak pernah ia lihat sebelumnya. Haris berdiri diam. Jantungnya berdetak cepat. Ini apa? Riz, kamu sudah pulang? Suara Santo terdengar. Haris tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada peti itu. Pak, ini dari mana? Santo menoleh. Lalu melihat peti itu. Wajahnya langsung berubah. Kamu yang membawa? Haris menggeleng cepat. Tidak, Pak. Haris baru datang. Keduanya terdiam. Suasana menjadi tegang. Tidak ada yang berani mendekat.
Perlahan, Haris melangkah mendekati peti itu. Setiap langkah terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia berdiri tepat di depannya. Tangannya gemetar. Haruskah dibuka? Ia menoleh ke Santo. Santo tidak menjawab. Namun tatapannya mengatakan, "Lakukan." Dengan napas tertahan, Haris berlutut. Tangannya menyentuh tutup peti. Kayunya dingin. Dan terasa aneh. Seperti bukan kayu biasa. Ia menarik napas panjang. Lalu, perlahan, membukanya. Cereek. Suara kayu berderit pelan. Dan saat tutup itu terbuka, cahaya dari dalamnya memantul ke wajah Haris. Ia membeku. Matanya membesar. Tubuhnya kaku. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Di dalam peti itu, tersusun rapi, uang. Sangat banyak uang. Lebih banyak dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Haris mundur perlahan. Napasnya tidak teratur. "Pak, ini..." Santo juga sudah bangkit, meski dengan susah payah. Ia melihat ke dalam peti itu. Dan langsung terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan! Keduanya tidak bergerak. Tidak ada yang berbicara. Seolah waktu berhenti. Haris menatap uang itu. Lalu menatap sekeliling rumah. Rumah tua. Bocor. Lapuk. Dan sekarang, ada sesuatu yang begitu besar di dalamnya. Kenapa bisa ada ini? Gumamnya. Dan saat itulah, suara kecil terdengar dari belakang. Tep. Haris menoleh cepat. Dan di sana, berdiri, monyet itu. Haris membeku. "Kamu?" Monyet itu berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tampak lebih sehat. Matanya lebih terang. Ia menatap Haris. Lalu perlahan berjalan mendekat. Tidak tergesa. Tidak ragu. Seolah ia tahu semuanya. Haris berdiri. Matanya tidak lepas dari monyet itu. "Ini, kamu yang membawa?" Monyet itu berhenti di dekat peti. Lalu, mengangguk. Jelas. Tidak ragu. Haris mundur satu langkah. "Tidak mungkin," bisiknya. Santo terdiam. Matanya bergantian antara monyet dan peti. Haris kembali menatap monyet itu. "Kenapa?" Suaranya bergetar. "Aku hanya menolongmu." Monyet itu menatapnya. Lama. Dalam. Lalu perlahan, ia mengulurkan tangannya. Menyentuh dada Haris. Tepat di jantungnya. Haris membeku. Sentuhan itu hangat. Dan anehnya, membuat dadanya terasa sesak. Bukan karena sakit, tapi karena emosi yang tiba-tiba meluap. Air mata Haris jatuh. Tanpa ia sadari. "Ini terlalu banyak," bisiknya. "Aku tidak pantas." Monyet itu tidak bergerak. Hanya menatap. Seolah mengatakan sesuatu.
Tanpa kata, Santo akhirnya berbicara. "Riz." Haris menoleh. Ini bukan kebetulan. Suara Santo pelan, namun penuh makna. "Ini balasan atas kebaikanmu." Haris menunduk. Air matanya jatuh lagi. Ia kembali menatap monyet itu. Namun, perlahan, monyet itu mundur. 1 langkah. 2 langkah. Haris tersadar. "Tunggu." Ia melangkah maju. Namun monyet itu berhenti di ambang pintu. Menatapnya sekali lagi. Tatapan terakhir itu lebih dalam dari sebelumnya. Seolah perpisahan. "Jangan pergi." Suara Haris lirih. Namun monyet itu hanya diam. Lalu, perlahan berbalik. Dan berjalan keluar. Menghilang ke dalam hutan. Tanpa suara. Tanpa jejak. Haris berdiri di tempat. Tidak bergerak. Matanya masih menatap ke arah pintu. Kosong. Beberapa saat kemudian, lututnya lemas. Ia duduk perlahan. Menunduk. Menangis. Bukan karena sedih. Bukan karena bahagia. Tapi karena tidak tahu harus merasa apa. Di belakangnya, peti itu masih terbuka, penuh dengan uang. Namun anehnya, tidak ada rasa senang yang meluap. Yang ada, hanya perasaan berat. Dan pertanyaan yang tidak terjawab. Apa yang akan terjadi setelah ini? Pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Haris tidak terbangun karena suara tetesan air dari atap bocor. Tidak ada hujan semalam, dan langit tampak cerah sejak subuh. Namun bukan itu yang membuat pagi terasa berbeda. Melainkan, sesuatu yang masih ada di tengah ruangan. Peti kayu itu. Haris membuka matanya perlahan. Ia duduk, lalu menatap ke arah peti yang masih terbuka sejak semalam. Uang itu masih ada. Bukan mimpi. Bukan hayalan. Semua itu nyata. Ia mengusap wajahnya pelan, mencoba menenangkan napasnya yang tiba-tiba terasa berat. Ini benar-benar terjadi. Gumamnya. Di ranjang, Santo juga sudah terbangun. Ia tidak langsung berbicara. Matanya juga tertuju pada peti itu. Sudah sejak semalam, ia hampir tidak tidur. Bukan karena sakitnya, tapi karena pikirannya tidak berhenti bertanya. "Riz." Haris menoleh. "Iya, Pak." Santo menatapnya dalam-dalam. "Kamu yakin ini bukan sesuatu yang buruk?" Pertanyaan itu membuat Haris terdiam. Ia menunduk. "Aku juga tidak tahu, Pak." Jujurnya pelan. Semua ini terlalu tiba-tiba. Haris berdiri perlahan. Ia berjalan mendekati peti itu. Tangannya menyentuh uang di dalamnya. Dingin. Nyata. Ia menarik tangannya kembali, seolah takut. "Aku hanya menolong, tidak lebih." Suaranya lirih. "Kenapa balasannya sebesar ini?" Santo mencoba duduk lebih tegak. Meski tubuhnya masih lemah, sorot matanya lebih hidup dari sebelumnya. Kadang, kebaikan memang datang dengan cara yang tidak kita mengerti. Ucapnya pelan. Haris menatap ayahnya.
Tapi kita harus hati-hati. Lanjut Santo. Tidak semua yang terlihat baik, benar-benar tanpa ujian. Haris mengangguk pelan. Ia mengerti. Dan justru itu yang membuat hatinya semakin tidak tenang. Namun hidup harus berjalan. Perut tetap harus diisi. Dan untuk pertama kalinya, Haris tidak perlu berpikir terlalu keras tentang makanan. Ia mengambil beberapa lembar uang dari peti itu. Tangannya masih gemetar. Seolah ia sedang melakukan sesuatu yang tidak biasa. Aku akan membeli makanan, Pak. Santo mengangguk. Hati-hati. Perjalanan ke desa terasa berbeda hari itu. Langkah Haris masih sama. Jalan yang ia lalui juga sama. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi hanya memikirkan bagaimana bertahan hidup hari ini. Tapi, bagaimana menghadapi hidup yang tiba-tiba berubah. Sesampainya di warung kecil, Haris berhenti. Pemilik warung menatapnya. Riz, tumben datang pagi-pagi. Haris tersenyum kecil. Iya, Bu, saya mau beli beras dan sedikit lauk. Pemilik warung mengangguk. Namun saat Haris mengeluarkan uang, wanita itu terdiam. Matanya membesar. Ini, uangmu? Haris mengangguk pelan. Iya, Bu. Wanita itu tidak langsung mengambilnya. Tatapannya berubah. Ada rasa heran, curiga, namun juga tidak berani bertanya lebih jauh. Baiklah. Haris pulang dengan membawa banyak makanan. Lebih banyak dari biasanya. Beras, sayur, sedikit ikan, bahkan gula. Saat ia masuk rumah, Santo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini semua? Haris tersenyum. Iya, Pak, kita bisa makan enak hari ini. Untuk pertama kalinya, dapur kecil itu kembali hidup. Api menyala lebih lama. Aroma masakan memenuhi ruangan. Dan Haris tersenyum sambil memasak. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ketenangan. Mereka makan bersama. Dengan lauk yang layak. Dengan nasi yang cukup. Tidak terburu-buru. Tidak perlu membagi terlalu sedikit. Santo menatap piringnya. Lalu menatap Haris. Air matanya jatuh. Sudah lama Bapak tidak makan seperti ini. Haris tersenyum, meski matanya juga mulai basah. Mulai sekarang, Bapak tidak perlu khawatir lagi. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengusik. Setelah makan, Haris duduk di depan rumah. Menatap ke arah hutan. Diam. Lama. Santo memperhatikannya dari dalam. Kamu masih memikirkan monyet itu, ya? Haris tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Iya, Pak. Pelan. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti kehilangan seseorang, sambung Santo. Haris menoleh. Matanya sedikit terkejut. Iya. Santo tersenyum tipis. Itu karena kamu menolong dengan hati, Riz, bukan sekadar tindakan. Haris kembali menatap hutan. Apa dia akan kembali? Pertanyaannya lirih.
Santo tidak menjawab. Karena ia pun tidak tahu. Sore menjelang. Langit mulai berubah warna. Dan di dalam rumah itu, untuk pertama kalinya, tidak ada rasa lapar. Tidak ada rasa takut akan hari esok. Namun anehnya, tidak ada rasa tenang sepenuhnya. Malam tiba. Haris kembali duduk di dekat peti itu. Ia menutupnya perlahan, namun tidak menguncinya. Ia menatap peti itu lama. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Gumamnya. Ia mengingat kembali wajah monyet itu. Tatapannya. Sentuhannya. Dan cara ia pergi. Tanpa kata. Tiba-tiba, angin malam berhembus masuk. Membuat pintu sedikit terbuka. Kreek. Haris menoleh. Jantungnya berdegup. Sejenak, ia berharap sesuatu akan muncul di sana. Namun, tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap. Dan suara hutan. Haris tersenyum pahit. Ya, mungkin memang sudah selesai. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal. Dan tanpa ia sadari, di balik gelapnya hutan, sepasang mata sedang mengawasi rumah kecil itu. Diam. Tenang. Menunggu. Sementara di dalam rumah, Haris memejamkan mata. Dengan perasaan yang campur aduk. Antara bahagia dan takut. Karena ia mulai mengerti satu hal, bahwa kebahagiaan yang datang tiba-tiba seringkali membawa ujian yang lebih besar. Perubahan tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa sesuatu bersamanya, entah itu harapan atau masalah. Dan bagi Haris, perubahan itu mulai terasa dari cara orang-orang memandangnya. Pagi itu, Haris kembali berjalan menuju desa. Bukan untuk bekerja di kebun seperti biasa, melainkan untuk membeli beberapa kebutuhan. Langkahnya tenang. Namun di dalam hatinya, tidak sepenuhnya. Ia masih belum terbiasa membawa uang dalam jumlah banyak. Setiap kali tangannya menyentuh lipatan kain tempat ia menyimpan uang itu, ada rasa canggung. Seperti bukan miliknya. Saat ia memasuki area desa, beberapa orang mulai memperhatikannya. Tidak seperti biasanya. Biasanya, Haris hanyalah bayangan, seseorang yang lewat tanpa dilihat. Namun hari ini, tatapan itu terasa berbeda. Lebih lama. Lebih tajam. Itu Haris, kan? Suara pelan terdengar dari sekelompok ibu-ibu. Iya, yang tinggal di rumah kayu itu. Katanya sekarang dia punya banyak uang. Haris mendengar. Langkahnya sempat terhenti. Namun ia tidak menoleh. Ia melanjutkan berjalan. Di warung, suasana juga tidak sama. Pemilik warung menatapnya dengan senyum tipis. Namun di balik itu, ada rasa ingin tahu yang jelas. Mau beli apa lagi, Riz? Tanyanya. Seperti biasa, Bu, beras, dan sedikit lauk. Haris menjawab singkat. Wanita itu mengangguk. Namun matanya sesekali melirik ke arah uang yang Haris keluarkan. Lebih banyak dari sebelumnya. Riz. Haris menoleh. Uangmu itu, dari mana?
Pertanyaan itu akhirnya keluar. Haris terdiam. Beberapa detik. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dari hasil kerja, Bu? Jawabnya akhirnya, pelan. Itu bukan sepenuhnya bohong. Namun juga bukan kebenaran yang lengkap. Wanita itu mengangguk pelan. Namun jelas, ia tidak sepenuhnya percaya. Saat Haris keluar dari warung, bisikan mulai terdengar. Tidak keras, namun cukup jelas. Tidak mungkin dia dapat uang sebanyak itu dari kebun. Mungkin dia menemukan sesuatu. Atau, jangan-jangan, kalimat itu tidak selesai. Namun maknanya terasa. Haris mempercepat langkahnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Sesampainya di rumah, Haris meletakkan barang-barangnya. Santo menatapnya. Kamu kenapa terlihat gelisah? Haris duduk. Menarik napas panjang. Orang-orang mulai bertanya, Pak. Santo terdiam. Bertanya apa? Dari mana uang itu? Haris menunduk. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Santo menghela napas pelan. Cepat atau lambat, mereka pasti akan tahu bahwa ada sesuatu yang berubah. Haris mengangkat kepalanya. Lalu, kita harus bagaimana, Pak? Santo tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar rumah. Ke arah desa. Yang paling penting, kita tidak berubah. Ucapnya pelan. Selama hati kita tetap sama, tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, kenyataan tidak selalu sesederhana itu. Hari-hari berikutnya, bisikan itu semakin besar. Tidak hanya di warung, tidak hanya di jalan, tapi hampir di setiap sudut desa. Suatu siang, Haris melewati sekelompok pria yang sedang duduk di bawah pohon. Mereka berhenti bicara saat Haris lewat. Namun begitu Haris sedikit menjauh, suara mereka terdengar lagi. Pasti ada yang tidak beres. Orang seperti dia, mana mungkin tiba-tiba kaya? Mungkin dia menemukan harta di hutan. Atau bersekutu dengan sesuatu. Haris mengepalkan tangannya. Namun ia tidak berhenti. Ia terus berjalan. Malam itu, Haris duduk di depan rumah. Seperti biasa. Namun pikirannya jauh lebih berat. Ia menatap ke arah hutan. Semua ini mulai jadi masalah. Gumamnya. Santo keluar perlahan. Duduk di sampingnya. Kamu dengar apa yang mereka katakan? Tanya Santo. Haris mengangguk. Iya, Pak. Santo menghela napas. Orang-orang seringkali lebih cepat curiga daripada memahami. Haris menunduk. Aku hanya takut ini akan berdampak buruk. Beberapa hari kemudian, ketakutan itu mulai nyata. Seorang pria desa datang ke rumah mereka. Wajahnya tidak ramah. Tatapannya tajam. Riz. Haris berdiri. Iya, ada apa? Pria itu melangkah mendekat. Kami dengar, kamu sekarang punya banyak uang. Haris diam. Dari mana kamu dapat itu? Nada suaranya tidak lagi sekadar bertanya, tapi menuntut. Santo mencoba berdiri. Anak saya tidak melakukan hal yang salah. Namun pria itu memotong.
Kami tidak bicara dengan Bapak. Suasana menjadi tegang. Haris menahan napas. Aku mendapatkannya dengan cara yang tidak merugikan siapapun. Jawabnya pelan. Pria itu tertawa kecil. Jawaban yang aneh. Ia mendekat sedikit lagi. Dengar, Riz, desa ini kecil. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, itu bisa jadi masalah. Haris menatap pria itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa tertekan. Bukan karena miskin. Bukan karena lapar. Tapi karena dicurigai. Setelah pria itu pergi, Haris duduk perlahan. Tangannya gemetar. Pak, ini mulai tidak baik. Santo mengangguk. Iya. Namun ia tetap tenang. Kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan. Yang bisa kita jaga, hanya diri kita sendiri. Malam itu, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhembus lebih kencang. Daun-daun bergesekan lebih keras. Haris kembali duduk di depan rumah. Namun kali ini, ia tidak merasa sendiri. Ia menoleh pelan ke arah gelap di pinggir hutan. Seperti ada sesuatu di sana. Mengawasi. Kalau memang ini ujian. Gumamnya pelan. Aku harus kuat. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang datang tiba-tiba tidak hanya membawa kenyamanan, tapi juga mengundang mata yang tidak selalu baik. Dan di balik gelap malam itu, sepasang mata kembali muncul. Diam. Tenang. Mengawasi Haris. Seolah menunggu sesuatu. Sementara di dalam rumah kecil itu, sebuah ketegangan mulai tumbuh. Perlahan. Tanpa suara. Namun pasti. Hari-hari setelah bisikan itu tidak pernah benar-benar tenang. Meski matahari tetap terbit seperti biasa, dan angin masih berhembus melewati pepohonan, suasana di dalam hati Haris tidak lagi sama. Ada sesuatu yang terus mengganggu. Bukan lapar. Bukan lelah. Tapi, tekanan. Pagi itu, Haris duduk di depan rumahnya. Tangannya menggenggam secari kain berisi uang. Ia menatapnya lama. Dulu, aku berharap punya ini. Gumamnya pelan. Sekarang, aku malah tidak tenang. Ia menghela napas panjang. Di dalam rumah, Santo memperhatikannya. Riz. Haris menoleh. Iya, Pak. Santo berjalan perlahan, lalu duduk di sampingnya. Kamu tidak bahagia, ya? Pertanyaan itu sederhana, namun langsung mengenai hati Haris. Ia terdiam. Beberapa saat. Aku tidak tahu, Pak. Jawabnya jujur. Senang, iya. Tapi, juga takut. Santo mengangguk pelan. Itu wajar, katanya. Karena ini bukan hanya soal uang. Haris menatap ayahnya. Ini soal bagaimana kamu menggunakannya. Haris menunduk. Kalau aku salah langkah, semua ini bisa jadi masalah. Santo tersenyum tipis. Dan kalau kamu benar, ini bisa jadi berkah. Namun hidup tidak menunggu jawaban. Ujian itu datang,
lebih cepat dari yang Haris kira. Siang hari itu, seorang wanita tua datang ke rumah mereka. Wajahnya lelah. Pakaiannya sederhana. Langkahnya pelan. "Permisi?" Suaranya lirih. Haris berdiri. "Iya, Bu, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menunduk. "Saya dengar kamu sekarang punya uang." Haris terdiam. Ia sudah mulai terbiasa dengan kalimat itu. Namun kali ini, berbeda. Suara wanita itu tidak menuntut. Tidak curiga. Hanya berharap. "Anak saya sakit." Lanjut wanita itu. "Saya tidak punya biaya untuk berobat." Air matanya mulai jatuh. "Saya tidak tahu harus minta ke siapa lagi." Haris membeku. Tangannya mengepal pelan. Di satu sisi, ia ingin membantu. Di sisi lain, ia takut. Santo memperhatikan dari belakang. Tanpa bicara. Hanya menunggu. Haris menunduk. Pikirannya bergejolak. Kalau aku bantu, orang lain juga akan datang. Kalau aku tidak bantu, apa bedanya aku dengan orang yang dulu tidak peduli? Ia menutup matanya sejenak. Dan tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Wajah monyet itu. Tatapannya. Dan saat ia menyentuh dada Haris, seolah mengingatkan sesuatu. Perlahan, Haris membuka matanya. Ia menatap wanita itu. Lalu berkata pelan, "Ibu, tunggu sebentar." Ia masuk ke dalam rumah. Mengambil sebagian uang. Tangannya masih gemetar. Namun kali ini, bukan karena takut. Melainkan karena keputusan. Ia kembali keluar. Memberikan uang itu. "Gunakan ini untuk berobat." Wanita itu terdiam. Matanya membesar. "Ini terlalu banyak." Haris menggeleng. "Tidak apa-apa." Wanita itu menangis. Terima kasih." Ia berkali-kali menunduk. Lalu pergi. Haris berdiri diam. Menatap ke arah wanita itu pergi. Perasaannya aneh. Namun bukan gelisah. Melainkan ringan. Santo tersenyum. Itu keputusan yang benar. Haris menoleh. Tapi, "Pak, aku takut ini akan terus terjadi." Santo mengangguk. "Iya, akan terjadi." Jawabnya jujur. "Dan itu bagian dari ujianmu." Hari-hari berikutnya, apa yang Haris takutkan benar terjadi. Semakin banyak orang datang. Ada yang benar-benar butuh. Ada yang hanya ingin memanfaatkan. Ada yang meminta dengan sopan. Ada yang memaksa. Suatu sore, seorang pria datang. Wajahnya keras. "Riz." Haris berdiri. "Iya, aku dengar kamu membantu orang." Haris diam. "Bagus." Pria itu tersenyum tipis. "Sekarang bantu aku." Nada suaranya tidak seperti permintaan. Lebih seperti perintah. "Aku butuh uang." Lanjutnya. "Banyak." Haris menatapnya. "Apa untuk kebutuhan penting?" Pria itu tertawa kecil.
Itu bukan urusanmu. Haris menggeleng pelan. Maaf, aku tidak bisa membantu kalau aku tidak tahu tujuannya. Wajah pria itu langsung berubah. Kamu menolak aku? Haris tetap tenang. Aku hanya ingin memastikan, uang ini tidak disalahgunakan. Pria itu mendekat. Tatapannya tajam. Kamu pikir kamu siapa sekarang? Kaya sedikit, sudah merasa lebih tinggi? Haris tidak menjawab. Namun hatinya bergetar. Pria itu akhirnya pergi. Namun sebelum itu, ia berkata, hati-hati, Riz. Tidak semua orang akan diam. Malam itu, Haris duduk sendiri. Lebih lama dari biasanya. Angin malam terasa lebih dingin. Apa aku salah? Gumamnya. Aku hanya ingin membantu. Santo keluar. Duduk di sampingnya. Kamu tidak salah. Haris menoleh. Tapi kenapa rasanya semakin berat? Santo tersenyum tipis. Karena berbuat benar tidak selalu membuat hidup mudah. Haris menunduk. Aku takut berubah, Pak. Aku takut uang ini mengubahku. Santo menepuk bahunya pelan. Itu sebabnya kamu harus terus mengingat. Mengapa kamu menerima semua ini? Haris terdiam. Lalu perlahan mengangguk. Malam semakin dalam. Haris menatap ke arah hutan. Dan untuk sesaat, ia merasa melihat sesuatu. Bayangan kecil. Di antara pepohonan. Ia berdiri. Menatap lebih tajam. Namun, tidak ada apa-apa. Ia tersenyum kecil. Atau, mungkin kamu benar-benar masih ada. Dan tanpa ia sadari, di balik gelapnya hutan, sepasang mata itu kembali muncul. Tenang. Diam. Mengawasi. Seolah ujian ini belum selesai. Malam itu terasa berbeda. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang hanya dipenuhi angin dan suara dedaunan. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang menunggu. Haris duduk di depan rumah seperti biasa. Namun kali ini, matanya tidak benar-benar tenang. Ia terus menatap ke arah hutan. Ke arah tempat di mana ia merasa diawasi. Aku yakin, itu bukan perasaanku saja. Gumamnya pelan. Angin berhembus pelan. Dingin. Menyentuh kulitnya. Di dalam rumah, Santo tertidur. Tubuhnya yang lemah akhirnya menyerah pada malam. Namun Haris tidak bisa memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, suara ranting patah terdengar dari arah hutan. Kecil, namun cukup jelas. Haris langsung menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berdiri perlahan. Melangkah mendekati batas halaman rumah. Matanya menembus gelap. Siapa di sana? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin. Namun kemudian, sesuatu bergerak. Bayangan kecil. Cepat. Melompat dari satu batang pohon ke pohon lain. Haris membeku. Ia mengenali gerakan itu. Kamu? Dari balik gelap. Perlahan, sosok itu muncul. Seekor monyet. Namun,
bukan monyet yang dulu ia rawat. Atau mungkin, memang dia. Namun ada sesuatu yang berbeda. Matanya kini bersinar lembut, seperti menyimpan cahaya. Haris menatapnya. Tidak takut, hanya terkejut. "Kamu kembali." Monyet itu diam, menatap Haris. Lama, seolah menilai. Haris melangkah sedikit lebih dekat. "Aku ingin berterima kasih." Suaranya bergetar. "Karena kamu, hidup kami berubah." Monyet itu masih diam. Namun perlahan, ia melangkah mendekat. Haris tidak bergerak. Ia membiarkan makhluk itu mendekatinya. Seperti dulu, saat pertama kali mereka bertemu. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, sesuatu yang aneh terjadi. Angin tiba-tiba berhenti. Suara malam menghilang. Semua menjadi sunyi. Dan dalam kesunyian itu, mata monyet itu bersinar lebih terang. Haris menahan napas. Ia merasa sesuatu akan terjadi. Perlahan, monyet itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah dada Haris. Dan tanpa menyentuh, Haris merasakan sesuatu hangat mengalir masuk ke dalam dirinya. Ia terkejut, namun tidak sakit. Justru menenangkan. Dalam sekejap, bayangan muncul di pikirannya. Ia melihat hutan, namun bukan seperti sekarang. Lebih tua, lebih sunyi. Ia melihat banyak manusia datang, mengambil sesuatu dari hutan, tanpa izin, tanpa rasa hormat. Lalu, ia melihat makhluk-makhluk, termasuk monyet itu. Namun mereka bukan hewan biasa. Mereka penjaga. Penjaga hutan. Penjaga keseimbangan. Haris tersentak. Napasnya memburu. Apa ini? Monyet itu masih berdiri di depannya. Kini lebih dekat. Matanya menatap dalam, seolah menjawab. Tanpa kata, Haris mundur satu langkah. "Kamu bukan sekadar hewan." Untuk pertama kalinya, monyet itu mengangguk pelan. Haris terdiam. Dadanya bergetar. "Kamu yang memberi peti itu?" Monyet itu kembali mengangguk. Air mata Haris jatuh. "Kenapa aku?" Beberapa detik, tidak ada jawaban. Namun kemudian, suara terdengar. Bukan dari mulut monyet itu, namun langsung di dalam kepala Haris. "Karena kamu memberi saat kamu tidak punya." Haris membeku. Matanya membesar. "Karena kamu menolong tanpa berharap." Air matanya semakin deras. "Dan karena hatimu tidak berubah." Haris jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. "Aku tidak pantas. Tidak ada yang benar-benar pantas." Suara itu kembali terdengar. Namun, ada yang memilih tetap baik. Haris menutup wajahnya. Menangis. "Semua ini bukan hadiah." Lanjut suara itu. "Ini ujian."
Haris mengangkat wajahnya, menatap monyet itu. Ujian? Monyet itu mengangguk. Ujian untuk melihat apakah kamu tetap manusia saat kamu bisa menjadi lebih. Haris terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya. Ia teringat semua yang terjadi. Bisikan desa, permintaan orang-orang, tekanan, ketakutan. Semua itu ternyata bukan kebetulan. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Haris pelan. Monyet itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Haris dalam. Jadilah seperti saat kamu menolongku. Haris menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Jangan berubah. Angin kembali berhembus. Suara malam kembali terdengar. Dan dalam sekejap, cahaya di mata monyet itu meredup. Haris mengangkat kepalanya. Jangan pergi. Namun, sosok itu mulai mundur. Perlahan, kita akan bertemu lagi. Suara itu terdengar terakhir kali. Dan kemudian, ia menghilang. Kembali ke dalam gelapnya hutan. Haris terduduk. Lama. Tidak bergerak. Semua terasa tidak nyata. Namun ia tahu, itu benar terjadi. Ia menatap tangannya, lalu ke arah hutan. Penjaga hutan, gumamnya. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa semua yang ia miliki sekarang bukan sekadar keberuntungan, tapi tanggung jawab. Pagi harinya, Haris bangun dengan perasaan berbeda. Lebih tenang. Lebih kuat. Santo menatapnya. Kamu terlihat berbeda. Haris tersenyum kecil. Iya, Pak. Aku akhirnya mengerti. Santo tidak bertanya lebih jauh. Namun ia mengangguk. Seolah percaya. Hari itu, Haris melangkah keluar rumah. Namun bukan dengan rasa takut. Melainkan dengan keputusan. Ia akan tetap membantu. Namun dengan bijak. Ia akan tetap rendah hati. Namun tidak lemah. Dan yang paling penting, ia tidak akan membiarkan hatinya berubah. Karena kini ia tahu bahwa ujian terbesar bukan kemiskinan, melainkan ketika seseorang diberi lebih. Dan di kejauhan, di dalam hutan, sepasang mata itu kembali mengawasi. Namun kali ini, bukan untuk menguji, melainkan menjaga. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Bukan karena matahari yang lebih cerah. Bukan pula karena angin yang lebih sejuk. Melainkan karena hati Haris yang telah berubah. Ia berdiri di depan rumahnya. Menatap jalan kecil menuju desa. Langkahnya mantap. Tidak lagi ragu. Di belakangnya, Santo duduk bersandar di dinding kayu. Tubuhnya masih lemah. Namun matanya lebih hidup dari sebelumnya. Kamu sudah siap, Riz? Tanyanya pelan. Haris menoleh. Tersenyum. Iya, Pak. Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan.
Santo mengangguk. Pergilah, dan ingat, jangan kehilangan dirimu. Haris mengangguk, lalu melangkah pergi. Hari itu, ia tidak pergi ke kebun. Ia menuju desa. Namun bukan sebagai orang yang dicurigai. Bukan pula sebagai orang yang takut. Melainkan sebagai seseorang yang membawa keputusan. Saat ia tiba di desa, beberapa orang langsung memperhatikannya. Bisikan masih ada. Tatapan masih terasa. Namun kali ini, Haris tidak menghindar. Ia berhenti di tengah jalan. Menarik napas dalam. Lalu berkata, "Saudara-saudara." Suara itu cukup keras. Membuat orang-orang mulai mendekat. Aku tahu, kalian semua bertanya-tanya. Dari mana aku mendapatkan uang? Suasana menjadi sunyi. Semua menunggu. Haris menatap satu persatu wajah di depannya. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Namun aku bisa memastikan satu hal. Ia menarik napas. Uang itu tidak aku dapatkan dengan cara yang merugikan siapapun. Beberapa orang saling pandang. Namun tidak ada yang bicara. Haris melanjutkan. Dan mulai hari ini, aku tidak ingin uang itu hanya untukku. Kerumunan mulai berbisik. Aku ingin membantu desa ini. Seorang pria melangkah maju. Dengan cara apa? Haris menatapnya. Tenang. Kita mulai dari yang paling sederhana. Hari itu, Haris memulai sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia membantu memperbaiki rumah-rumah yang hampir roboh. Ia membantu orang sakit mendapatkan pengobatan. Ia membeli kebutuhan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Namun kali ini, tidak sembarangan. Ia belajar, memilih, memastikan bahwa bantuannya benar-benar tepat. Dan perlahan, sesuatu mulai berubah. Bisikan yang dulu penuh curiga, mulai berubah menjadi pembicaraan yang berbeda. Dia benar-benar membantu. Tidak seperti yang kita kira. Dia tetap sama. Namun, tidak semua orang berubah secepat itu. Beberapa masih memandang dengan ragu. Beberapa masih menyimpan iri. Suatu hari, pria yang dulu menuntut uang darinya, kembali datang. Wajahnya masih keras. Namun kali ini, berbeda. Aku salah tentangmu, Riz, katanya pelan. Haris menatapnya. Tidak marah. Tidak juga bangga. Kita semua bisa salah. Jawabnya tenang. Pria itu menunduk. Aku ingin berubah. Haris tersenyum tipis. Kalau begitu, mulailah dari sekarang. Perubahan itu tidak besar, namun nyata. Hari demi hari, desa itu perlahan menjadi lebih hidup. Bukan karena uang, namun karena kebersamaan. Di rumah kecilnya, Haris tetap hidup sederhana. Tidak membangun rumah besar. Tidak mengubah gaya hidupnya secara berlebihan. Santo memperhatikan semua itu dengan bangga. Suatu malam, mereka duduk bersama di depan rumah. Seperti dulu. Riz, panggil Santo. Iya, Pak.
Kamu sudah melakukan banyak hal. Haris tersenyum kecil. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Santo mengangguk. Dan kamu melakukannya dengan benar. Haris menunduk. Semua ini bukan hanya tentang aku, Pak. Ia menatap ke arah hutan. Gelap, namun tidak lagi menakutkan. Ini tentang amanah. Santo tersenyum. Dan kamu menjaganya. Beberapa waktu kemudian, kesehatan Santo mulai menurun. Ia semakin sering terbaring. Semakin jarang berbicara. Haris selalu di sampingnya. Menjaga. Merawat. Seperti dulu. Suatu malam, Santo memanggilnya. Riz. Haris langsung mendekat. Iya, Pak. Santo menggenggam tangannya. Lemah, namun hangat. Ayah, bangga padamu. Air mata Haris langsung jatuh. Jangan bicara begitu, Pak. Santo tersenyum. Dengarkan. Haris menahan tangisnya. Jangan berhenti menjadi baik. Haris mengangguk. Air matanya terus mengalir. Karena itu yang membuatmu benar-benar kaya. Beberapa saat kemudian, genggaman itu perlahan melemah. Dan malam itu, Haris kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kesedihan itu dalam, sangat dalam. Namun ia tidak sendiri. Seluruh desa datang, mengiringi kepergian Santo. Orang-orang yang dulu mencurigainya, kini berdiri di sampingnya. Terima kasih sudah menjaga desa ini, Riz. Haris hanya menunduk. Tidak banyak bicara. Hari-hari setelah itu, Haris tetap melanjutkan apa yang telah ia mulai. Meski tanpa Santo, ia tidak berhenti. Karena ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang warisan. Warisan kebaikan. Suatu malam, Haris kembali duduk di depan rumah. Sendiri. Ia menatap hutan. Terima kasih. Gumamnya pelan. Dan seperti menjawab. Dari dalam gelap, sepasang mata itu kembali muncul. Tenang. Hangat. Monyet itu. Namun kali ini, ia tidak mendekat. Hanya berdiri. Mengawasi. Seolah berkata, perjalananmu sudah benar. Haris tersenyum. Ia tidak lagi merasa diuji. Tidak lagi merasa takut. Karena kini ia mengerti bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang disimpan, melainkan apa yang dibagikan. Dan di bawah langit malam yang sunyi, sebuah kisah sederhana telah menjadi legenda tentang seorang pemuda yang tetap baik, bahkan ketika ia bisa menjadi apa saja.